sesinya padat banget ya. Benar banget. Oh, kita akan mengadakan 3 sesi. Ini adalah sesi yang pertama. Sesi yang kedua akan ada pada tanggal 14 Februari bersama seorang romo sekaligus dokter. Beliau praktek di Rumah Sakit St. Carolus. Dan yang ketiga pada tanggal 28 Februari, nah ini gongnya, kita akan diberikan sesi dari Ibu Gloria, yaitu muanya jenazah. Jadi kalau mua biasanya untuk artis ya, kali ini muanya untuk jenazah. Nah, di situ akan diajarkan bagaimana kita sebelum merias jenazah atau memandikan jenazah, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini penting banget ya. Jadi jangan ketinggalan sesi kedua dan ketiga. Kalau bisa sampai selesai, karena kita kan ada sertifikat ya kita ya. Kita akan ada sertifikat yang ditandatangani oleh Ibu Gloria langsung. Baik, Bapak Ibu, mari kita persiapkan untuk sesi yang pertama, mengawali kedua sesi berikutnya nanti. Kita awali sesi yang pertama ini dengan tema yang akan dibawakan oleh Bruder Petrus Partono PSS, yang akan membekali kita dengan tema berakar dalam keyakinan, membentang dalam kasih, bekal untuk melayani di lembah duka. Kok nggak ada tepuk tangan? Sepi banget. Oke, baik. Saya undang ke depan Bruder Petrus Partono PSS. Silakan duduk, Bruder. Izinkan saya untuk membacakan profil dari Bruder, Bapak Ibu. Bruder Petrus Partono PSS adalah seorang biarawan dari Kongregasi Persaudaraan Setia Santosa atau PSS yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan sosial, khususnya melalui Yayasan Atma Brata di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sudah ada yang pernah singgah di sana? Nanti kita kapan-kapan sana ya. Beliau mengelola rumah singgah bagi lansia miskin, memberikan pendidikan dan balai latihan kerja atau BLK bagi remaja tanpa memandang latar belakang agama. Pelayanan sosial atau Atma Brata mengelola tempat tinggal bagi lansia yang kurang beruntung, merawat sedikitnya 37 orang dengan bantuan 7 karyawan. Pendidikan dan latihan kerja atau PLK menyelenggarakan pelatihan kerja selama 1 tahun untuk remaja usia 17 sampai 24 tahun, termasuk yang tidak memiliki ijazah formal. Kemanusiaan berbasis inklusi meskipun dikelola oleh karya Gereja Katolik, Atma Brata melayani lansia dari berbagai agama dan memfasilitasi kebutuhan ibadah seperti pengajian bagi penghuni muslim. Pengabdiannya fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal di Cilincing. Kegiatan Bruder Petrus PSS menonjolkan aspek kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat yang terpinggirkan tanpa membeda-bedakan. Tepuk tangan untuk Bruder. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sesi dari Bruder Petrus Partono PSS. Silakan Bruder. Baik, selamat pagi. Kita ngurusi orang mati, saya hidupin mereka aja nggak bisa tuh ya. Tapi tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi tentang saya dikatakan banyak sekali, walaupun banyak yang salah juga, tapi tidak apa, semoga masuk semua. Ya. Baik, saya Bruder Petrus PSS. PSS itu Paroki Salib Suci, jadi saya bruder spesial yang memang diangkat Monsinyur Suharyo karena dulu saya anggota kongregasi, something wrong, dipanggil ngurusi orang miskin Cilincing. Tadi dikatakan rumah lansia, jadi kami punya rumah lansia, memang ada 62 lansia tanpa family di Cilincing. Jadi kalau PSG-nya tadi nanti nemukan lansia yang tidak punya family terlantar, kalau tempatnya kosong boleh dikirim ke Cilincing. Dan kami juga punya rumah ODGJ, orang gangguan jiwa. Jadi KAJ punya rumah ODGJ di Cilincing. Jadi kalau ngurusi kuanyu rada gila atau ketua muda boleh masuk ke Cilincing. Boleh. Jadi yang sering ngirim itu di sini belum. Tapi
paroki tetangga, Cilandak, paroki katedral itu sering ngirim, tapi memang paroki ini mungkin saya rasa nggak ada yang gila, jadi nggak ada. Baik, lalu kami punya sekolah, bayar 5.000, ada 700 murid. Kami punya BLK, Balai Latihan Kerja. Tapi yang paling utama adalah tentu kami punya satu ruangan khusus untuk rumah duka orang miskin. Jadi di Cilincing karena ada rapat sekali, kalau ada orang miskin dari agama apa saja termasuk muslim yang nggak punya biaya untuk perawatan, dibawanya di Atma Brata. Jadi banyak orang Cilincing. Jadi kalau Anda ke Cilincing nyari Atma Brata, Pak Hingki, Bruder Petrus itu hampir semua kenal. Tanya preman dulu saya rasa kenal gitu ya. Jadi Anda hari ini ngundang preman Cilincing. Untuk apa? Supaya karena preman yang ngantar ke surga kan? Jadi panyo itu pribadi-pribadi menghantar ke surga pertama orang meninggal. Karena orang yang meninggal pertama ketika berjumpa dengan Anda, pengharapannya tumbuh, setidak-tidaknya dikubur gitu toh. Kalau nggak datang kan kuburnya nggak ngerti. Tapi saya tanya ini Katolik semua toh? Karena Katolik mari kita pura-pura pakai kitab suci gitu ya. Kita siapkan pakai kitab suci dulu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka kitab suci. Kita akan membaca Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada waktu itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sudah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa saya memakai bacaan hari ini? Ini jelas bahwa gereja memanggil pribadi-pribadi istimewa yang dikhususkan, tentu para rasul, tetapi mereka juga mengajak umat Allah, mengajak pribadi-pribadi yang dalam tanda kutip supaya terlibat dalam pelayanan meja adalah mereka, dan di luar pelayanan meja tentu ada pribadi-pribadi, dan Anda juga dipanggil di sana. Maka dikatakan ketua lingkungan, ketua wilayah, PSE dan segala macam. Dan terkhusus adalah pribadi dari Wanyu ini dipilih, diangkat, bahkan dalam tanda kutip diletakkan tangan, dipilih di tengah-tengah mereka. Mengapa Anda dipanggil untuk terlibat di sana? Tentu Anda menjadi pribadi yang istimewa, karena memang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Anda hadir di tempat ini, Anda menjadi bagian dari gereja ini, Allah yang memilih sendiri. Tentu ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Aku datang di sini, aku jadi PSE, aku jadi Wanyu karena dipilih oleh Allah. Maka nggak perlu menjadi minder. Kepalaku mulai botak kok dipilih, rapopo. Mulai botak pun ternyata luar biasa. Aku sudah mulai tua, nggak berdaya kok dipilih. Itu berkat Allah. Kalau yang muda dipilih, itu tentu yang luar biasa karena Anda punya tenaga, dan Allah bebas memilih siapa saja. Maka nggak perlu Bu Ellen mengatakan, ya aku kan sibuk sekali. Yang dipilih itu malah yang sibuk-sibuk, saya rasa. Karena kalau orang nganggur dipilih, nggak kreatif.
Kalau orang yang nggak punya pekerjaan dipilih malah seringkali tidak bisa bekerja. Maka Petrus posisi sedang bekerja di pinggir suta laut, dia menjadi nelayan, dipilih oleh Tuhan. Mengapa? Maka orang yang sibuk, orang-orang yang bahkan punya waktu banyak, orang yang nganggur itu nggak punya waktu, maka jadi bingung mau bagaimana kan nggak punya waktu. Tapi karena Anda punya waktu banyak, yang hari Sabtu seharusnya Anda jalan-jalan ke mall, kumpul di basement ini. Karena ada orang-orang yang sibuk, dipilih oleh Allah, dan Allah dengan kehendaknya menjadikan Anda bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, karena setiap dari Anda dipandang punya daya kemampuan untuk itu. Maka ketika 7 orang dipilih pelayan Tuhan, khususnya pelayan pada orang miskin secara khusus adalah pelayanan kedukaan, tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka menjadi pelayan Tuhan merupakan kesempatan langka. Hanya sedikit yang dipanggil, lebih sedikit lagi yang dipilih. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah Anda dipilih. Bersyukurlah Anda dalam tanda kutip boleh menjadi bagian gereja ini, dan khusus ketua wilayah, dan khusus menjadi orang tuanya, karena Anda orang-orang yang istimewa. Dulu saya juga berpikir, kok aku dipilih di Cilincing? Sekolah saya ada di selatan. Saya dulu seminarinya di sini, di Pasar Minggu. Saya dulu orang dari Wacana Bakti gitu ya. Saya hidup di selatan. Saya lalu dipilih untuk tugas di Cilincing. Ngapain di Cilincing? Orang dengar kata Cilincing saja, orang gereja Santa Perawan Maria Ratu itu tadi ditanya, apa ada yang sudah pernah ke Cilincing? Belum, gitu toh. Belum ada, betul Bu Ellen ada di sana, Bu Ellen tadi gitu ya. Sudah ada, kalau Pak pimpinan Panyu sudah sekali waktu kunjungi saya sudah datang ke sini, itu kurang ajar juga. Datang akan suruh saya kerja gitu ya. Jadi dipilih untuk itu, tempat yang tidak menyenangkan, orang yang seringkali penuh dengan negatif, situasi yang sungguh-sungguh di luar perkiraan seringkali ada pada kita. Bahkan Anda bisa mengatakan, aku kok dipilih menjadi bagian kuanyo, dan toh bisa terjadi itu. Kok aku yang dipilih mengurusi orang mati? Pengaku aja udah hidup setengah mati. Kok dia terjadi setengah mati kok? Lalu bagaimana bisa mensyukurinya? Tapi itulah tanda bahwa aku dipakai untuk sesuatu yang mungkin orang lain tidak mau melakukan, yang orang lain mungkin tidak diberi kesempatan. Dan kesempatan itu diberikan kepada saya tentu karena ada sesuatu yang istimewa dalam hidup saya. Saya di Cilincing dipilih, pertama-tama saya juga menolak. Tadi saya bilang, kami punya satu rumah yang saya katakan rumah ODGJ. Rumah ODGJ itu ketika KAJ, anak-anak dari Pukat punya rencana Run for You tahun 2022 mengumpulkan duit untuk ODGJ. Romo Edi itu nelpon saya, Bruder, saya sudah tawarin ke banyak orang, kongregasi, bruder suster, ngurus ODGJ pada nggak mau. Saya minta Bruder Petrus yang sudah mulai setengah gila semoga mau. Aku ya dan tenang dong kalau gitu. Ya Bruder, pokoknya Run for You bulan Juni 2022 siap dilaksanakan. Bruder tolong pikirkan untuk rumah ODGJ. Pertanyaan, pikirkan untuk rumah ODGJ. Saya jawab, baik Romo, saya pikirkan. Saya kan suruh mikir, saya pikir tuh ya. Selesai bulan Juni saya ditelepon, Bruder, Run for You sudah dapat 3 miliar, apakah sudah siap bangun rumah? Romo, aku suruh mikir doang loh. Aku udah mikir kok aku loh. Loh ini mikir itu suruh Bruder supaya dipikirkan untuk dilaksanakan. Waduh, aku gak bisa Romo, cuma yang lain saja. Enggak Bruder, tolong Bruder pikirkan dan laksanakan itu. Oke, saya mau beli rumah Romo 400 meter, doain bulan Juni ini akan bulan Juni saya tawar, semoga jadi bikin rumah ODGJ. Ketika akhir Juli saya ditelepon lagi, Bruder rumahnya bagaimana? Aku udah tawar Romo nggak ada kabar. 400 meter saya tawar 1,4, mintanya 1,6, tapi belum ada kabar. Boleh besok saya datang ke rumahnya. Saya pergi ke sana, syukur pada Allah tanahnya laku 1,7 nggak jadi dijual ke saya. Saya ngomong Romo tanahnya nggak jadi dijual ya dikasih orang. Lo bagaimana? Romo kalau rencana Allah itu terjadi pasti bisa. Saya mulai nih sepeda keliling di Cilincing. Syukur pada Allah 905 meter tanah dijual 2 kali dari 400 meter.
Lalu saya pikir ini cocok, bisa dibeli. Cocok bisa dibeli, duitnya sopo? Orang yang duit kok. Aku hanya suruh mikir itu, makanya saya tawar, oke. Ketika tawar mengatakan oke Pak Bruder, ini kebetulan orang Kristen, oke Pak Bruder boleh dibeli, tapi tanah belakangnya harus dibeli sekalian, luasnya 1.600 meter. Tambah stres loh saya. Ini duitnya sopo gitu ya. Ini 3 miliar untuk bangun loh, tidak untuk beli tanah. Saya ngomong Romo Edi, Romo kasih saya waktu sampai Desember, tanah pasti terbeli. Syukur pada Allah, pada bulan Oktober terbeli tanah 1.600 meter. 2023 duitnya dikasih saya, 2020 akhir kami bangun, 2025 awal rumah itu jadi, dan sekarang penghuninya baru 8 orang. Jadi tolong dilengkapi dari saya. Ini kan sesuatu yang istimewa, dipilih, tidak mengenakan, tidak gampang, dipilih seolah-olah ditambah beban dalam hidup kita. Tetapi ketika saya mengatakan, oke, saya bersyukur karena yang lain tidak mau terima, aku terima. Saya terima sungguh. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang orang bisa mengatakan rumah ODGJ KAJ ada di Cilincing. Kalau masuk tolong hubungi Bruder Petrus yang sudah mulai gila itu. Itu kan sesuatu yang istimewa. Mensyukuri panggilan yang diberikan kepada kita. Maka panggilan yang menjadi ketua lingkungan, panggilan menjadi ketua wilayah, panggilan untuk kuanyo harus pertama-tama mensyukuri. Aku bersyukur aku dipilih yang sedikit ini, dari yang sedikit tinggal paling sedikit ini aku boleh menerima. Kan dengan syukur itulah orang melihat proses berikutnya pasti lebih mudah walaupun setengah mati. Kenapa? Karena syukur menghantar pada diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tentu karena aku dipilih karena apa. Maka dalam bacaan ada karena ada terkenal baik, penuh Roh Kudus, hikmat beriman, dan tentu berpengharapan. Yang paling utama karena tentu Anda punya cinta. Anda dipilih pasti pertama-tama juga karena punya cinta. Cinta yang ada pada diri Anda, apalagi pengalaman-pengalaman hidup Anda, pengalaman-pengalaman kehilangan yang tidak mengenakan, boleh bertumbuh pada diri Anda, dan pengalaman-pengalaman itu boleh mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Pengalaman kehilangan, pengalaman kematian tentu dialami setiap orang dan pernah menjadi luka pula seringkali dalam dirinya. Anda pernah nonton film judulnya Winter Sonata? Pernah? Tahun 2000-an awal? Kalau sampai nggak nonton ketinggalan zaman. Saya pun ikut nonton gitu maksudnya. Winter Sonata itu ada satu episode tentang kematian yang dilalaikan. Itu Eugene, itu ngomong katanya, orang mati nggak perlu dikenang, orang mati nggak perlu diingat, nggak ada gunanya sama sekali. Itu si cewek yang namanya Eugene itu lalu menangis, lalu telepon mamanya, "Ma, betulkah orang meninggal itu harus dilupakan?" Mamanya bilang, "Tidak. Selama engkau menyimpan di dalam hatimu dan engkau mengingat ia di dalam hidupmu, ia tidak pernah mati." Maka orang meninggal punya kenangan istimewa. Luka yang ditinggalkan itu tidak pernah mati, sampai dalam tanda kutip pada akhirnya pun orang harus menjadikan kenangan kematian, harus kenangan yang indah, yang baik, yang menyenangkan, yang didukung sehingga selalu mengingat ini bukan pengalaman pahit, tapi pengalaman cinta yang luar biasa, yang terus dikenang, yang terus dihadirkan. Bahkan ketika ada orang meninggal, kita terlibat secara penuh di sana, punya kenangan. Maka tadi saya katakan Atma Brata menjadi rujukan orang miskin, orang agama apapun, misalnya paling banyak memang Muslim. Kalau meninggal, saya ngomong sama orang wilayah saya, kalau meninggal orang miskin tidak ikut kegiatan rukma itu kelompok orang-orang mereka untuk kubur itu, nggak punya duit, tolong pergi ke Atma Brata, kami urus. Supaya apa? Keluarganya tidak menjadi seolah-olah malu,
sudah meninggal, ngecek di pinggir jalan hanya untuk penguburan. Maka kami itu sebulan bisa sekali 2 kali lo datang nyari saya, bruder ada ini meninggal, oke, diurus semua. Nah kenangan yang indah itu supaya apa? Terkenal baik. Karena terkenal baik orang memilih. Karena Anda terkenal baik, tentu Anda dipilih. Nggak mungkin dan nggak yakin karena Bu Ellen itu brengsek dipilih jadi kuali. Nah Ellen tadi. Mungkin nggak cuma. Oh di sana ya. Karena terkenal gitu ya. Kenapa dia ini yang dipilih? Karena ya begitu juga ya. Karena orang mati kan sepi tuh. Kalau undang dia langsung ramenya bukan main. Itu menjadi kegembiraan yang luar biasa. Maka terkenal baik pasti dipilih. Karena Anda ini orang-orang baik. Umat gereja ini jumlahnya berapa? 3.000. Umat ini 3.000 dan Anda 100 orang ini adalah terkenal baik, maka dipilih jadi ketua lingkungan dan ketua wilayah. Tepuk tangan untuk Anda semua. Jadi Anda itu orang wajahnya sudah sampai orang baik ya. Wajahnya kan cemberut apa itu dikira. Esok-esok satu-satu ngumpul repot nih ya, tapi Anda datang. Maka terkenal orang baik, penuh roh, tentu kekuatan daya roh yang luar biasa pada diri Anda dipanggil dan tentu pribadi yang beriman, berpengharapan karena terutama Anda tentu memiliki cinta. Maka pelayanan yang memiliki cinta adalah alasan utama Anda dipilih menjadi pelayan dan cinta bersumber pada hati karena cinta sejati tidak pernah pura-pura. Maka Anda dipilih karena tidak ada kepura-puraan dalam diri Anda. Karena kalau orang pura-pura jadi ketua lingkungan, stresnya juga stres sungguhan. Jadi di mana-mana ketua lingkungan, ketua wilayah itu pasti stresnya luar biasa. Seringkali sudah sedang enak-enaknya direpotin ini, direpotin itu, apa segala macam. Tapi sungguh karena Anda punya cinta yang berakar dari hati, maka paling bersumber pada cinta memiliki ciri melayani dengan hati. Ini melayani dengan hati. Maka ketika Anda melayani dengan hati, maka ini akan menjadi sesuatu yang menghantar Anda menjadi pribadi-pribadi yang tentu istimewa. Tadi dikatakan Atma Brata punya rumah lansia. Ada 60 lebih lansia tanpa family yang dikirim Tuhan di rumah Atma Brata. Ternyata itu lansia semuanya yang tidak punya family, yang tidak punya duit, yang tidak punya harapan, yang betul-betul miskin ada di Atma Brata. Tapi ketika masuk di Atma Brata, syukur pada Allah. Saya sudah katakan pada karyawan saya, melayani dengan hati penuh cinta kepada mereka, maka menjadikan kegembiraan harus hadir di tengah-tengah mereka. Maka kemarin itu ada orang Bekasi, itu katanya sudah datang ke Atma Brata sekian tahun lalu, dia bilang, "Bruder, kok lansianya mati-mati toh?" Kenapa? Ini dulu kok masih ada ini saja. Ini yang stroke ini kok malah dari dulu masih stroke terus gitu ya. Iya, sembuh ya sudah susah. Kenapa? Karena dicintai. Karena dengan hati maka berumur panjang. Bahkan kemarin yang dikirim terakhir oleh Romo Edi dari KAJ itu sesuatu lansia yang istimewa. Buta, tuli, bisu. Bayangkan, lansia buta, tuli, bisu. Diajak ngomong nggak denger, diajak ngomong nggak bisa, diajak jalan ya buta nggak bisa. Akhirnya apa? Kan indera yang muncul hilang semua toh? Hanya itu. Kalau mulai jam 1 malam itu mulai bangun tidur teriak mau muter gimana? Ganggu lansia semua. Ini kalau saya boleh tak kacau lebih baik. Gitu. Tapi kalau dicintai dengan hati, akhirnya apa? Cari satu perawat khusus jaga dia. Bayangkan lansia orang bayar dikasih satu perawat. Stres dong kalau mikir gini. Tapi itulah kita harus penuh dengan cinta, menghadirkan itu dan pengharapan kepada mereka yang luar biasa. Dan lansia itu sekarang kalau pokoknya ada sekitarnya dia tenang. Kalau udah mulai mau teriak dipegang dasi, langsung dia diem. Oh, ada orang sekitar saya. Selalu ada hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan lansia pikun segala macam mulai masuk. Lansia yang repot mulai masuk. Tapi saya katakan melayani dengan hati pasti mendatangkan sesuatu yang baik dan sukacita kegembiraan mengubah keadaan. Saya dulu pernah punya anjing. Sini ada punya anjing? Syukur pada Allah. Jangan sampai ya anjing. Saya pernah punya anjing. Anjing saya itu sangat nurut pada saya.
Suatu hari saya beli obat untuk TBC, taruh di meja. Ketika taruh di meja, malam hari anjing itu ngeter-ngeter itu obat itu, dibawa di halaman semua. Terus saya pagi-pagi, ini sampah opo? Sebelumnya obat TBC, kurang asem. Anjing saya panggil, namanya kan anjingnya Dalmatian, tak panggil Daliman. Daliman kesini, Daliman. Dia lari ke saya ambil kemudian tak pukuli anjing itu luar biasa. Mulutnya bahkan dikasih saya, tak pukul mulutnya berdarah. Saya lalu mikir, ini anjing tak pukul berdarah bahkan dikasih, dia merasa salah, melayani dengan hati. Anjing pun kalau dicintai dengan hati berubah, tahu kalau dia salah. Sejak itu saya naruh di meja apa, tidak pernah dimakan sama anjing itu. Maka jangankan anjing, jangankan orang, anjing pun luar biasa. Maka ketika melayani dengan hati, tentu menghadirkan sesuatu perubahan yang luar biasa. Maka ketika ada hadir untuk mereka yang kedukaan dengan hati, pasti mengubah keadaan keluarga itu menjadi lebih mengalami keringanan karena kedatangan Anda. Maka saya kalau datang di rumah-rumah duka, saya datang, salaman duduk. Tapi banyak dari kita kalau datang malah tanya toh, iki kok matinya kenapa? Wes stres ditakoni matinya kenapa? Cerita lagi lama-lama ya mati bangun. Itu kan seringkali dengan hati cukup datang, senyum, duduk di sana orang sudah terteguhkan. Aku punya teman, aku punya saudara, aku punya gereja yang punya hati memperhatikan saya. Maka pertama-tama melayani dengan hati, selalu berpikir positif dengan tantangan yang ada. Tantangan yang ada pasti muncul. Bahkan dalam tanda kutip kita itu minoritas, kecil. Untunglah kita bisa dikubur di banyak tempat segala macam. Di Jogja saya harus beli kuburan baru. Jadi ada orang Jogja, daerah Pakem itu ada loh. Itu sekarang orang Kristen Katolik kalau pulang kampung dikubur nggak boleh. Maka kami beli kuburan untuk kalau kami pulang bisa dikubur di daerah Pakem sana, supaya apa? Punya kuburan sendiri. Maka harus punya tantangan. Kesulitan apapun yang terjadi, ketika Anda bersumber pada cinta, selalu akan ada jalan. Bahkan ketika saya mengatakan minggu ini meninggal 2 lansia, orang lansia luar juga meninggal, langsung ada orang tiba-tiba WA saya, "Bruder, apa boleh saya kirim peti mati?" Bayangkan, orang kirim peti mati. Sing mati orang muslim nggak pakai peti loh. Kita taruh di mana? Lama-lama jadi masalah. Akhirnya tak kirim ke Grogol, kan Grogol punya tempat duka. Kirim ke Grogol, taruhlah Grogol sana. Ada puluhan peti mati tak kirim ke sono. Saya bilang apa mau peti mati, mau bawa ke sono. Selalu ada tantangan, tapi ketika berpikir positif, ini kesempatan untuk menjadi pewartaan. Orang meninggal, kalau Islam di rumah saya itu langsung dikubur. Tapi kalau yang meninggal itu Katolik atau Kristen, tidak langsung saya kubur. Saya suruh paling nggak semalam ada di rumah lansia supaya banyak orang nonton itu yang meninggal. Ternyata ini pewartaan yang luar biasa. Lansia-lansia yang muslim itu atau tetangga-tetangga yang muslim itu kalau datang, kok yang mati cantik sekali, kok yang mati cakep sekali. Lama-lama lansia itu ngomong, aku nanti kalau mati pengen dibegitukan. Jadi kalau saya mati nanti tolong didandani, dimua tadi toh, ada yang mua tadi, didandani biar cantik. Ternyata ini evangelisasi yang luar biasa. Akhirnya kalau kamu pengen didandani harus jadi Katolik. Ya wis aku jadi Katolik baik. Jadi kan pewartaan yang luar. Akhirnya kemarin bahkan 2 bulan lalu 4 lansia dibaptis. Tapi ada juga lansia yang kalau dibaptis saya nggak langsung baptis pastor paroki, lapor RT RW dulu. Bu atau Pak, ini ada lansia muslim boleh dibaptis atau tidak? Oh boleh Bruder. Jadi kalau mau baptis itu lapornya malah RT RW dulu, supaya nggak jadi masalah dong. Nanti warga dari situ dibaptis, ini Kristenisasi. Tapi kalau RT RW bilang oke, lapor mau paroki, nggak usah pakai latihan, cuk baptis selesai. Jangan mati ya, apa selesai latihan. Jadi kami
tapi RT-nya bilang jangan Pak Bruder, ini dulu tukang jaga masjid daripada jadi masalah. Oke, karena dulu jaga masjid daripada tak baptis